itu ada sebuah tulisan seorang muslimah di Aleppo. Apa yang kita tangkap? Ada ada keputusasaan. Karena merasa-rasanya kehidupan demikian sulit. Di hadapan mereka, di hadapan muslimah ini ada sebuah ada sebuah ancaman. Kehidupan mereka tidak lagi bisa terlindungi kehormatannya. Kapanpun tentara-tentara Asad itu bisa mengambil kehormatan mereka, dan banyak di antara keluarga mereka kemudian yang sudah meninggal ya dengan berbagai cara, dengan kezoliman yang luar biasa. Dan saya kira ibu-ibu bisa melihat melalui internet, tidak hanya para wanita, para ibu ya, tetapi anak-anak kecil yang tidak berdosa itu menjadi bagian korban di daerah Suriah. Anak-anak yang sudah kehilangan tangan, anak-anak yang sudah kehilangan kaki. Kita bisa tahu bagaimana penderitaan mereka itu karena pena yang ditulis oleh seorang muslimah dari Aleppo. Nah, ini kita bisa tergambar ya oleh kita sekarang. Bagaimana kekuatan sebuah tulisan itu bisa menembus ruang, batas, ruang dan waktu. Sehingga pantaslah saya pernah membaca buku tulisan dari Jamil Az-Zaini. Dia menuliskan sebuah kalimat yang menurut saya ini menjadi motivasi buat kita. Jika engkau ingin menjadi manusia yang punya manfaat, maka berkaryalah selama hidupmu. Jadi pada saat hidup kita ini masih ada ya, Allah masih memberikan kesempatan, kita punya nyawa ya, kemudian kita dikasih sehat, maka gunakanlah untuk karya-karya yang bisa meluaskan manfaat untuk orang banyak. Tetapi jika kita ingin bahwa karya-karya kita itu tetap hidup, tetap ada, meskipun raga kita sudah tidak ada di dunia, maka menulislah. Sehingga untuk anak-anak kita, niatkanlah ibu-ibu, ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk mereka bisa menulis, itu bukan semata-mata agar anak-anak itu bisa masuk ke SD. Bukan. Tapi kita berharap bahwa anak-anak kita itu punya kemampuan literasi. Mereka bisa menggunakan pena-pena mereka, yang dari pena itu terangkai huruf-huruf yang begitu tajam, yang nanti akan betul-betul menyadarkan umat gitu loh, bahwa saat ini kita sedang dalam kondisi apa nih? Apa yang akan kita lakukan gitu, sebagai bagian dari kaum muslimin. Karena walaupun kita adalah seorang perempuan, sama saja ya kewajibannya antara laki-laki dengan perempuan, kita juga harus punya kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Nah, terlebih posisi kita sebagai seorang perempuan. Langkah perempuan dengan laki-laki itu beda ya. Kalau laki-laki itu bisa pergi kapan saja, mereka tidak perlu ditemani oleh mahramnya ya, tapi beda dengan perempuan muslimah itu kan ada aturan-aturan yang terkait dengan itu. Dan memang ketika kita menjadi seorang ibu ya, kita akan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Tetapi ketika kita berada di dalam ruang-ruang yang dibatasi oleh sekat-sekat dinding, janganlah itu menjadikan pikiran kita itu kemudian tersekat dan jumuk. Justru dengan adanya alat digital, maka pikiran kita akan bisa menjadi lebih terbuka. Dan justru dengan alat digital ini pula lah, maka kita bisa menjadi orang-orang muslimah, bagian dari penggerak ya, bagian dari yang menyadarkan umat ya, melalui pena-pena kita. Nah, anak-anak kita bisa melakukan itu, bisa. Bagaimana caranya? Itu harus dimulai dari sekarang. Karenanya saya sampaikan kepada kepada muslimah sahabat keluarga, ketika mendampingi anak jurnal, siapkanlah diri kita dengan dengan informasi apa yang mau kita sampaikan kepada anak-anak kita. Karena informasi itulah yang akan mempengaruhi kualitas dari tulisan mereka. Nah, ibu-ibu, mudah-mudahan dari pemaparan saya di awal ini tergambar ya, kenapa kami di TK Anak Soleh mengajarkan anak menulis membaca itu tidak dengan mengenalkan suku kata a i u e o babi bu bebo gitu. Tidak itu yang kami mulai gitu. Tapi kami mulai dari sesuatu yang yang muncul pada diri anak ya, sehingga anak itu betul-betul terkonektif dengan gambarnya, dengan tulisannya. Karena dari situlah nanti anak-anak itu akan
punya kemampuan untuk mengeluarkan gagasan lewat tulisan-tulisan, dan semakin banyak pengetahuan yang mereka dapatkan, tulisan-tulisan mereka juga akan semakin berkualitas. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh ibu-ibu semua. Salah satu alasan kenapa kami melakukannya dengan membuat jurnal. Karena pada saat jurnal, kita bisa berbicara banyak hal. Dan kemudian juga kita bisa membaca gagasan anak itu kaya sekali. Beda dengan kalau caranya kita hanya mengenalkan suku kata. Apa yang bisa kita gali dari anak gitu. Ketika mereka sudah tahu A, I, U, E, O, Babi, Bu, Bebo, gagasan apa yang kita bisa gali dari mereka. Tapi kalau dengan menjurnal, nah itu banyak sekali gagasan yang bisa kita gali dari anak-anak kita. Dan ingin saya katakan, pengalaman mendampingi jurnal anak itu adalah pengalaman yang luar biasa. Saya ya terkadang-kadang kalau membaca jurnal anak itu ada rasa harunya, ada kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang tertawa gitu ya. Sesuatu yang banyak sekali gitu hal-hal yang menyentuh pikiran saya dan jiwa saya ketika saya membaca jurnal anak-anak. Nah, jadi para ibu pun pada saat nanti sudah mulai nih istiqomah membuat jurnal untuk anak-anaknya, itu nanti akan bisa merasakan betapa coretan-coretan anak-anak kita itu adalah coretan-coretan yang punya makna. Sehingga ketika kita berbicara dengan anak-anak kita, kita tidak hanya sekedar melihat tulisan anak ini A, ini B, ini B, ini C, bukan itu. Tapi anak itu akan bercerita banyak tentang tulisan-tulisan yang mereka buat. Nah, hanya kemampuan itu, sekali lagi, ada tahapannya. Baik, saya akan masuk sekarang pada PPT. Mudah-mudahan ini bisa dilihat dengan jelas. Sedikit memulai dari awal, yang lalu ya, ini sudah yang lalu, definisi jurnal, mengapa kita membuat jurnal, manfaatnya. Nah, ini adalah tahapan, dan kami sudah membagikannya di grup sahabat keluarga ya, di grup WA. Tahapan menggambar ini sudah saya jelaskan. Nah, menggambar coretan-coretan yang anak buat ini, sekali lagi ya, itu adalah coretan alami yang tidak kita contohkan. Nah, tapi anak itu akan sampai pada tahapan ini. Ya, ini ada tahapan 3, tahapan 4, Ibu bisa lihat ya perbedaannya. Di tahap 1 yang dominan adalah coretan, di tahap 2 sudah mulai muncul lingkaran, di tahap 3, nah Ibu lihat coretan-coretan sudah banyak berkurang, yang ada itu adalah lingkaran ditambah dengan ada titik dan garis. Di tahapan 4 lingkaran itu sudah lebih spesifik, muncullah wajah dan kemudian bagian dari wajah, tapi masih mengambang di atas kertas. Di tahapan 5, nah, sudah mulai muncul anggota tubuh yang lain. Bu Emi terlihat setiap gambarnya ya? Pergantian? Baik. Alhamdulillah. Di tahapan 5 bisa kita lihat gambar orang sudah lebih sudah lebih detail lagi anak menggambar. Di tahapan 6, nah tangan sudah mulai ada tangan, tapi tangannya masih keluar dari wajah. Ya. Nah, ini sesuatu yang alami, Bu, sesuatu yang wajar, yang muncul pada anak-anak kita, pada gambar mereka. Nah, di tahapan 7, mereka sudah bisa menggambar orang dengan lebih lengkap, tubuhnya sudah berbentuk batang, kemudian perhatikan bagian anggota wajahnya, ya, di bagian atas itu sudah lebih detail, muncul rambut. Kemudian di tahapan 8, mereka sudah mulai menggambar objek-objek yang lain. Ada rumah biasanya, dan posisi rumah, posisi rumahnya masih menggambang, dan gambar rumahnya itu mirip dengan gambar wajah. Jadi jendela ditempatkan biasanya sesuai dengan posisi mata, kemudian pintu posisinya seperti hidung atau mulut. Nah, ini adalah tahapan anak-anak kita. Di tahapan 9, mereka sudah mulai menggambar rumah dengan mengambang, dan lihat, perhatikan gambar wajahnya juga sudah lebih kentara lagi. Yang tadi di tahapan sebelumnya kalau kita amati, antara bentuk wajah, bentuk hidung dengan bentuk mulut itu sama ya. Cuman kita mengenal itu mata, hidung, mulut itu berdasarkan posisi. Tapi begitu masuk di tahapan 9, biasanya sudah terlihat beda antara bentuk mata, bentuk hidung dengan bentuk mulut. Nah, ini adalah perkembangan pikiran anak. Jadi kemampuan anak untuk mental image-nya anak, awalnya tuh mental image itu mereka hanya menggambar, melihat tuh global di kepalanya. Nah, semakin berkembang
pikiran mereka, ya, kemampuan berpikir mereka. Nah, mereka sudah mulai melihat lebih detail. Jadi itu ada di dalam otak, bentuk wajah itu bagaimana, mulutnya seperti apa, itu sudah lebih detail dan dituangkanlah dalam bentuk gambar. Di tahapan 10, mulai itu gambarnya sudah tidak lagi menggambar, tapi gambarnya sudah turun dan sudah menempati dari batas bawah kertas. Sekali lagi, ini tidak dicontohkan, ini muncul sendiri pada anak-anak. Dan di tahapan 11, anak sudah mulai membuat batas. Jadi kalau di tahapan 10, batas bawah itu adalah kertas, nah di tahapan 11, anak itu sudah membuat batas sendiri. Baru di atasnya itu ada objek-objek. Nah, biasanya objek-objek yang mereka gambar sudah mulai terlihat ada perbedaan ukuran. Kalau ibu-ibu melihat gambar anak di tahapan 6, di tahapan 7, tahapan 8, ya, mereka gambarnya tidak proporsional. Jadi misalnya gambar mobil itu ukurannya lebih besar dibandingkan dengan gambar orang, atau misalnya gambar orangnya kecil gitu ya. Nah, ada ukuran-ukuran yang tidak proporsional antara satu objek dengan objek yang lain, itu adalah sesuatu yang wajar pada anak-anak kita. Jadi ibu tidak perlu mencontohkan dan ibu tidak perlu kemudian mengkritisi itu. Jadi misalnya, kok gini sih gitu. Kan orang kan bentuknya nggak lebih tinggi dari rumah. Masa rumahnya lebih pendek dari orang? Misalnya begitu ya. Nah, kita cukup untuk memberikan pijakan saja sampai kemudian anak menyadari bahwa oh iya, saya menggambar rumah harus lebih besar daripada orang. Kalau pada saat kita memberikan pijakan, ternyata belum muncul kesadaran itu pada anak-anak kita, maka kita terima saja. Berarti anak belum siap, kita stimulasi dengan menaikkan tahapannya. Nah, tapi terus saja dilakukan, nanti akan sampai anak itu jadi tahu bahwa objek-objek, ukuran objek menjadi sesuatu yang perlu mereka perhatikan. Karena gambar rumah gak mungkin dong itu lebih kecil dari orang. Bagaimana cara orangnya itu masuk ke dalam rumah? Dan saya sudah share di grup WA bagaimana caranya seorang guru untuk memberikan pijakan sehingga anak itu kemudian oh iya ada yang keliru di dalam gambar saya. Tapi gurunya tidak mengatakan kamu salah, mestinya begini dong. Hanya dengan cara komunikasi saja kepada anak membuat anak itu berpikir sampai mereka menemukan jawabannya sendiri. Kemudian di tahapan 12, nah tahapan 12 ini biasanya anak-anak yang sudah mau SD gitu, yang di usia 7 tahun. Mereka betul-betul lebih detail lagi pada saat menggambar. Jadi ketika menggambar rumah, mungkin di situ ada tangga-tangga dan ukurannya juga sudah proporsional. Serta penempatan objeknya pun sudah sesuai dengan posisinya. Mereka tidak menggambar matahari di bawah, tapi menggambar matahari itu di atas. Nah, kalau di usia-usia yang usia 3, 4, yang masih di tahapan menggambar sebelum tahapan menggambar 7, 8, 9, mereka menggambar objek itu tidak memperhatikan posisi ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu harus ibu pahami ya. Jadi fokus kita itu bukan pada gambarnya, tetapi pada gagasan yang ada pada anak-anak. Nah, ibu semua, ini saya juga sudah share. Nah, ini adalah salah satu contoh tulisan Ananda Khalika ya, yang diberikan pijakan oleh Ibu Tri. Di sini anak-anaknya belum muncul tulisan, dia hanya menggambar, tapi nanti Bu, ini kan gagasannya banyak ya. Nanti anak akan ada motivasi ketika gurunya sering saja menuliskan, nanti mereka akan muncul tuh keinginan, saya ingin menuliskan sendiri gagasan saya. Itu nanti akan sampai pada tahapan itu. Ini adalah Bu Emi nih yang ada dalam video ini. Jadi Masya Allah ini Bu Emi yang menjadi moderator pada pagi ini. Beliau sudah punya pengalaman bertahun-tahun mendampingi anak jurnal ya. Jadi kalau sebetulnya Bu Emi ini yang lebih pandai dibandingkan dengan saya untuk mendampingi anak-anak ini jurnal ya. Nanti saya juga akan tanya jawab nih dengan Bu Emi tentang pengalaman mendampingi anak jurnal. Nah, ini anak Adit ya, namanya Adit, didampingi oleh Bu Emi. Nah, Adit dari video yang saya sharekan, ibu-ibu bisa lihat bahwa Bu Emi tidak mencontohkan bagaimana caranya menggambar rumah, cara menggambarnya orang, cara membuat tulisan, itu Bu Emi tidak mencontohkan, tetapi muncul nih pada anak-anak. Dan lihat tulisannya juga sudah berderet ya, sudah berderet ke samping. Nah, ini adalah perkembangan yang alami, Bu. Kami tidak pernah mencontohkannya, tapi itu muncul pada anak-anak kita. Nah, selanjutnya saya akan masuk pada tahapan menulis. Ya. Tahapan menulis ini, nah,
Baik, tahapan menulis ini ada 9 tahapan. Nah, jadi kalau menggambar ada 12 tahapan, tapi kalau tahapan menulis ada 9 tahapan. Ya, nah di tahapan awal antara tahapan menulis dengan tahapan menggambar itu hampir mirip, ya. Dimana di tahapan 1 yang mendominasi adalah coretan-coretan anak, dan kemudian pada saat anak itu membuat coretan-coretannya sama dengan tahapan menggambar 1, mereka memegang dengan cara mengepal biasanya, dan seolah-olah krayon dengan kertas itu tidak terpisah ya. Jadi ikut terseret biasanya, sehingga terkadang-kadang pada saat anak menggambar kertasnya menjadi robek ya. Nah, hal yang seperti itu Bu, itu ada sesuatu yang tetap harus kita support. Jadi mungkin anak itu kecewa, tapi terus kita kasih motivasi karena mereka memang belum punya kontrol yang baik terhadap tangan mereka ya, sehingga mungkin menekan terlalu keras. Tetapi insya Allah ketika kita memberikan kesempatan kepada mereka secara istiqomah untuk membuat jurnalnya, insya Allah anak-anak secara bertahap mereka sudah bisa memegang pensil dengan menggenggam alat tulis dengan benar, dan kemudian pada saat menggoreskan pun mereka tahu gitu loh bagaimana cara menekan yang pas sehingga membuat kertasnya itu tidak robek. Nah, di tahapan 2, saya langsung saja agar Ibu bisa langsung melihat, ya mudah-mudahan ini terlihat. Nah, begitu masuk di tahapan 2, nah saya ini lagi, di tahapan 1 pada saat anak menggambar, itu kan anak belum bisa menulis. Di tahapan 2, anak juga belum bisa menulis. Apa yang dilakukan oleh orang tua atau gurunya pada saat anak belum bisa menulis? Pendampingnya hanya menuliskan dengan tulisan sendiri tentang gagasan anak. Jadi misalnya, apa sih yang anak gambar hari itu? Lalu anak berkata, hari ini aku gambar ini main bola. Di mana? Ini di lapangan. Meskipun gambar anak tidak bisa kita baca, kita tidak mengenali yang mana anak, yang mana bola, yang mana lapangan, karena mereka masih pada tahap mencoret-coret. Nah, posisi kita, peranan kita adalah kita meminta izin kepada anak. Boleh enggak Ibu menuliskan gagasannya, biar nanti tulis gambar ini disimpan, terus pada saat kita melihatnya kembali, kita tahu, kita ingat, oh ternyata gambar ini punya gagasan, dan nanti bisa loh ayah membaca gagasanmu gitu. Nah, itu tiap hari begitu aja. Anak belum bisa menulis, kita minta izin, lalu kita tuliskan gagasan anak, dan anak merasa dihormati, anak merasa dihargai. Meskipun gambarnya tidak dikenali, tetapi membuat mereka itu nanti paham bahwa ternyata apa yang ada dalam pikiran saya itu bisa ditangkap oleh orang lain, tidak hanya lewat lisan saya saja, tetapi lewat tulisan, ternyata saya bisa menyampaikan pesan kepada orang lain yang ada di dalam pikiran saya. Nah, itu nggak perlu didefinisikan kepada anak, tetapi ketika kita mendampinginya terus-menerus setiap hari, maka anak akan paham bahwa apa yang ia gambar adalah sebuah gagasan, menyampaikan pesan, dan itu bisa ditangkap oleh orang lain. Dan buat anak, suatu kebanggaan. Mereka senang sekali ketika gagasan itu bisa dinikmati, bisa dikenali oleh orang lain. Nah, saat kita rutin mendampingi anak dengan menuliskan di jurnalnya, nah nanti ada dorongan pada diri anak, saya juga ingin menuliskan. Tapi anak belum bisa menulis huruf. Nah, walaupun anak belum bisa menulis huruf, tetap kita hargai kalau dia mau menuliskan. Sehingga di tahap 2, anak itu sudah mulai membuat coretan yang coretannya seolah-olah itu adalah tulisan. Dari mana kita kenali? Kita kenali bahwa itu adalah tulisan walaupun bentuknya belum huruf ya. Ketika anak itu sambil menulis ya, menulis dengan alat tulisnya, tidak ada huruf, tapi dia mengatakan ini ibu, ini ayah gitu. Walaupun hanya coretan. Nah, ini ada di tahapan 2. Coba Ibu perhatikan di tahapan 2 ya. Ibu bisa baca bahwa anak sudah bisa membuat coretan terarah. Seiring dengan pengalaman menulis anak, ia mulai menunjukkan kesadaran untuk menulis gitu. Ya, walaupun di situ belum ada huruf, tetapi Ibu lihat sudah ada coretan yang menyamping, yang seolah-olah mengikuti cara kita menulis. Kita kan menulis dari kiri ke kanan ya. Nah,
anak juga akan menirukan seperti itu. Tetapi karena dia memang belum punya kontrol terhadap gerakan tangannya, dan memang dia juga belum mengenal huruf